Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Rena Hirdiana. Kali ini kita akan bahas tentang metode pemberian MPASI. Namun, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu ya. Seluruh tayangan ini bersumber pada IGS-nya Dr. Meta Hanindita. Oke, metode pemberian MPASI kita akan bahas yang dari WHO, yaitu responsive feeding. Selain itu, kita juga akan bahas BLW. Apa itu BLW? Nanti kita akan bahas selengkapnya ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita bahas dulu tentang tujuan feeding. Sebenarnya apa sih? Ada 3 tujuan feeding. Yang pertama adalah mencukupi kebutuhan nutrisi. Yang kedua, fungsi pendidikan, melatih kemampuan anak untuk makan. Yang ketiga adalah fungsi psikologis, bonding antara ibu dan anak, yang mendekatkan diri antara ibu dan anak. Nah, artinya dalam pemberian MPASI itu harus dapat memenuhi tiga-tiganya tujuan ini. Kemudian bagaimana sih cara yang tepat agar dapat memenuhi kesemua tujuan ini? Nah, yang benar versi WHO adalah dengan responsive feeding. Ini bisa di-download ya. Nah, responsive feeding yang pertama adalah caranya yaitu suapi bayi secara langsung. Untuk anak yang lebih besar, dorong untuk makan sendiri. Suapi pelan dan sabar, tidak boleh dipaksa. Jika anak menolak banyak makanan, tawarkan berbagai kombinasi rasa dan tekstur makanan. Minimalkan distraksi anak ketika makan. Distraksinya bisa TV, jalan-jalan, odong-odong, mainan, atau gadget. Kontak mata, ajak bicara saat menyuapi. Tunjukkan kasih sayangmu. Kenapa sih WHO merekomendasikan responsive feeding ini? Nah, ini ada berbagai penelitian yang menunjukkan tentang bukti responsive feeding yang hingga saat ini adalah pemberian makanan yang tepat untuk bayi. Ini juga penelitian yang dilakukan di India. Nah, ini menunjukkan ternyata gejala depresi ibu saat memberi makanan anak berhubungan dengan penerapan responsive feeding yang kurang. Siapa sih ibu-ibu yang enggak stres atau enggak emosi ketika menyuapi anak yang enggak mau buka mulut? Itu biasanya tuh eh, apa ya, memicu emosi dari si ibu, dan ternyata emosi ini bisa dirasakan si anak. Nah, ada lagi nih penelitian yang menunjukkan bahwa responsive feeding berhubungan dengan bayi yang lebih tidak rewel soal makanan dan lebih enjoy saat makan. Nah, ini pada responsive feeding, ibu atau pengasuh yang menentukan kapan anak makan, jadi jamnya jam berapa, apa yang dimakan anak, karena ibu yang mempersiapkan di mana anak makan. Nah, yang anak menentukan itu adalah berapa yang dimakan anak, atau mau dan tidak mau, selera dan tidak selera. Jadi jangan misinformasi ya. Banyak yang bilang metode responsive feeding dengan menyuapi langsung sama dengan memaksa anak untuk makan. Padahal jelas ya, salah satu prinsip utama RF atau responsive feeding adalah tidak memaksa. Tetap anak yang menentukan. Ibu pengasuh bisa mengerti dengan melihat tanda lapar atau kenyang pada anak. Nah, selain metode itu ada lagi metode BLW atau Baby Led Weaning. Yang menciptakan adalah Gil Replay. Nah, ternyata Gil Replay itu bukan dokter loh.
Nah, ini dia, apa sih BLW itu? Yang pertama, anak duduk dengan keluarga di waktu makan dan bergabung kapanpun ia siap. Anak didorong untuk mengeksplor makanan saat ia tertarik mengambilnya dengan tangan, tidak masalah jika tidak dimakan sama sekali awalnya. Makanan ditawarkan dalam bentuk dan ukuran yang mudah dipegang, bukan pure atau makanan yang dihancurkan seperti bubur. Ini biasanya itu dalam bentuk finger food. Anak makan sendiri dari awal, tidak boleh disuapi, sedangkan responsive feeding adalah disuapi. Terserah anak mau makan seberapa banyak. Anak tetap mendapatkan susu kapanpun dia mau. Anak yang memutuskan kapan waktunya mengurangi susu. Nah, bedanya sama responsive feeding adalah di sini anak harus makan sendiri dan makanannya itu dalam bentuk finger food. Ini adalah keuntungan katanya yang katanya keuntungan dari BLW. Lebih mengenyangkan, lebih alami, membuat bayi belajar tentang makanan, membuat bayi belajar untuk makan dengan aman, belajar tentang tekstur, bentuk, dan ukuran, menjadi bagian dari waktu bersama keluarga, bisa mengendalikan nafsu makan, nutrisi yang lebih baik, baik untuk kesehatan jangka panjang. Apakah benar semua ini? Nah, ini ada beberapa penelitian. Ini adalah penelitian juga yang membuktikan bahwa BLW itu secara signifikan lebih underweight daripada yang bukan BLW. BLW lebih banyak minum susunya daripada makan dibanding yang non BLW. Nah, masih ingat kan? Padahal bayi di atas 6 bulan itu ASI saja sudah tidak cukup. Apalagi ini zat besinya. Lebih-lebih nggak mencukupi. Nah, ini juga. Oh, ternyata begini contoh BLW, finger food. Biasanya finger food itu boleh kasih itu pada usia 8 bulan. Itu pun untuk snack. Nah, bagaimana sih menurut ibu-ibu bapak-bapak kira-kira bisa memenuhi kebutuhan energi dan zat besi anak? Kalau menurutku sih nggak mungkin ya. Nah, ini ternyata salah satu keuntungan BLW ini tidak terbukti secara ilmiah. Yang terbukti justru ini, ibu yang anaknya BLW lebih rendah tingkat kecemasannya. Tapi ibu yang pencemas emang biasanya akan lebih memilih metode tradisional yang direkomendasikan oleh dokter anak. Nah, masih pada ingat kan tujuan pemberian makan pada bayi itu tadi ada 3. Yang pertama itu tadi mencukupi kebutuhan makan, belajar, kemudian kasih sayang. Yang utama adalah mencukupi kebutuhan nutrisi anak. Pemberian secara BLW ternyata terbukti secara ilmiah justru dapat meningkatkan risiko stunting dan underweight karena tidak mencukupi kebutuhan nutrisi anak. Coba kita hitung-hitung di hari Minggu. Nah, boleh dihitung ini ya. Ini adalah tentang apa Kak? Misalnya si anak laki-laki umur 6 bulan dengan berat 7 kilo, kebutuhan kalorinya itu 770 kilokalori dan zat besi itu 11 miligram per hari. Seandainya pada saat BLW diberikan 3 kali berupa potongan kentang kukus dan potongan brokoli kukus dan potongan wortel kukus, kebutuhan energi anak 770 kilokalori, tercukupi dari ASI 539 kilokalori, dan yang harus tercukupi dari MPASI berarti dikurangkan ya 231 kalori. Kemudian bebek carrot mengandung 10,5 kilokalori energi dan 0,1 mg zat besi. Kemudian kentang kukus mengandung 14,6 kilokalori energi dan 0,1 mg zat besi. 30 mg brokoli kukus mengandung 10,5 kilokalori dan 0,2 mg zat besi. Nah, apabila ini diberikan ke bayi 3 kali MPASI, maka energinya adalah
108,8 kilokalori, padahal yang dibutuhkan adalah 231 kilokalori. Zat besinya yang dapat tercukupi adalah 1,2 miligram, padahal yang dibutuhkan zat besinya dari MPASI adalah 10,5 miligram. Padahal ini baru ngomongin tentang energi dan zat besi loh, belum protein, lemak, vitamin, dan sebagainya. Tujuan kedua adalah mendidik atau melatih keterampilan makanan. Nah, padahal finger food itu sebaiknya dilakukan di usia 8 bulan ke atas, karena ketika bayi usia 6 bulan itu kemampuan oromotorik anak belum siap. Bayi kan tadinya itu tadinya itu ASI, kemudian beradaptasi dengan MPASI itu ketika MPASI-nya dalam bentuk sudah finger food, bisa dibayangkan sendiri kira-kira bisa atau tidak. Anak saya saja ketika masih usia 6 bulan, teksturnya itu aku saring, nggak aku blender, itu huek-huek. Nah, ini ada penelitian lagi yang menunjukkan bahwa anak BLW asupan zat besi, zinc, dan vitamin B12-nya lebih rendah. Masih ingat nggak apa akibatnya? Defisiensi zat besi. Masuk akal kan, karena memang kemampuan oromotorik masih belum bisa langsung memakan makanan finger foods. Akhirnya jumlah yang masuk pun lebih sedikit sehingga kurang dari kebutuhan. Nah, di New Zealand ini juga resmi tidak merekomendasikan BLW. Karena kita tahu sendiri kan tadi BLW itu ditulis oleh yang bukan dokter. Nah, bagaimana dengan IDAI atau Ikatan Dokter Indonesia? Metode ini masih menimbulkan kontroversi dan belum dapat dibuktikan sebagai metode pemberian MPASI yang aman dan lebih superior dibandingkan metode pemberian ASI yang dianjurkan oleh WHO. Nah, di sini kesimpulannya adalah yang pertama, metode atau cara pemberian ASI yang direkomendasikan oleh WHO juga IDAI adalah responsive feeding yang telah terbukti secara EBM memiliki dampak positif bagi anak. BLW masih sangat kontroversial karena belum ada bukti secara ilmiah yang menunjukkan metode ini lebih baik daripada responsive feeding. Pelajaran lagi buat kita semua, selalu tanyakan apapun ke ahlinya. Kalau tentang kesehatan anak, ya tanyakan ke dokter anak, bukan mengkotak-kotakannya. Tapi sekali lagi, punya anak bukan berarti ahli soal anak. Sama halnya dengan punya mobil berarti ahli mesin. 4. Ilmu MPASI valid sangat penting diketahui ibu-ibu bapak-bapak karena tidak punya golden period. Hanya sampai usia 2 tahun, jika sudah terlanjur malnutrisi tidak dapat diperbaiki. Ini adalah salah satu alasan saya membahas tentang MPASI yang bersumber dari Dr. Meta, karena banyak sekali teman-teman aku yang belum sanggup untuk belum bisa mendownload Instagram. Padahal itu ilmu yang didapatkan dari Dr. Meta itu biasanya itu dari Instagram, belum ada di YouTube. Jadi saya berinisiatif untuk membahasnya di YouTube yang berdasarkan IGS-nya Dr. Meta. Terima kasih sekali Dr. Meta, sehingga kami yang di desa pun sudah mulai melek informasi karena sharing ilmu yang Dr. Meta lakukan. 5. Mau pilih BLW atau responsive feeding terserah orang tua, tapi harus siap dengan segala konsekuensinya. BTW mau ala-ala BLW juga boleh, tapi saat perkembangannya anak sudah lebih siap ya, misal di usia 8 bulan. Ini sebenarnya nggak bisa dibilang BLW ya, karena definisi operasional BLW dimulai sejak awal MPASI. Oke. Nah, ini ada yang tanya,
Dok, kayaknya apapun metodenya yang penting ibunya paham tentang kebutuhan nutrisi dan cara memenuhi nutrisi-nutrisinya tersebut deh, bukan soal PLW-nya. Tetap saja kalau spoon feed ibunya ngasih makanan yang nggak memenuhi kebutuhan makro dan mikronutrisinya anak, akan malnutrisi juga bukan ya? Kalau tujuannya mau anak sehat dan kan anak sehat kan poinnya pentingnya di pemberian nutrisinya dok, bukan metode makanannya. Oh iya, saya posting sudah seizin yang bersangkutan ya. Sebetulnya semua sudah saya jelaskan sedetail di highlight PLW, tapi mungkin ada yang terbaca dengan lengkap, ada yang tidak terbaca dengan lengkap. Nah, coba masih ingat nggak bagaimana MPASI yang baik menurut WHO? Menurut WHO itu ada 4 syarat MPASI yang baik. Tepat waktu, yaitu usia 6 bulan. Memulai MPASI ini juga rekomendasi dari dokter apabila dimulai dari sebelum usia 6 bulan. Adekuat, mencukupi kebutuhan nutrisi yang baik mikro dan makro bayi. Aman, tidak mengandung bahan berbahaya dan higienis. Diberikan dengan cara yang benar atau responsive feeding. Tentu WHO membuat guideline ini berdasarkan banyak penelitian ilmiah yang valid. Karena menurut banyak penelitian tadi, cara pemberian MPASI pun sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang bayi. Kita belum pernah bahas nih yang ini MPASI yang syaratnya dari WHO. Insya Allah nanti kita akan bahas. Nah, ini menu ibu yang bersangkutan tadi ya untuk anak 6 bulan. Coba kita hitung sama-sama. Oke, kita hitung sama-sama. Kebutuhan zat besi untuk anak 6 bulan adalah 11 mg. Yang tercukupi dari ASI hanya 0,2 mg sehingga sisanya harus dari MPASI. 15 gram tofu mengandung 0,5 mg zat besi. 15 gram wortel mengandung 0,05 mg zat besi. 15 gram bayam mengandung 0,4 mg zat besi. 15 gram unagi mengandung 0,05 mg zat besi. Sekali makan kalau habis ya. Ini sekali lagi kalau habis, karena kita tidak tahu, bukan kita yang menentukan habis atau tidaknya, sudah dibahas tadi ya. Yang menentukan seberapa banyak bayi makan adalah si bayi sendiri. Nah, apabila ditolak-talkan maka ada 1 mg. Ini pun dengan catatan habis semua. Seandainya ditingkatkan jadi 30 gram sekalipun, zat besi per kali makan hanya mencukupi sekitar 2 mg. Masih kurang ya, kecuali kalau porsi makan semua bahannya ditingkatkan jadi 100 mg per bahan. Tetapi kapasitas bayi 6 bulan itu belum mampu untuk makan 100 mg per bahan ini ya, bukan penjumlahan dari semuanya. Nah, kalau tadi kan kita ukur zat besinya ya, kalau kita ukur kecukupan energinya. Ini, bayi berusia 6 bulan berat 7 kilo, kebutuhan kalorinya adalah 770 kilokalori. 539 kilokalori atau 70%-nya tercukupi dari ASI. Sisanya 231 kilokalori tercukupi dari MPASI. Nah, 15 gram wortel terdapat 6 kilokalori, 15 gram tofu 11 kilokalori, 15 gram bayam 3,5 kilokalori, 15 gram unagi 27 kilokalori. Nah, total ada berapa ya? Pasti nggak nyampe 230 kilokalori. Nggak nyampe lah, 27 tambah 11, 38, 38 tambah 10, 48. Nah, ini Dr. Meta bikin penelitian mengenai PLW ini. Semua bayi yang hanya disusui saya kelompokkan menjadi 2 grup, yang PLW dan RF. Kemudian saya ukur pertumbuhannya serta laboratoriumnya. Hasilnya di kelompok yang PLW dari 15 bayi, 13 underweight dan 2 stunting. Sedangkan di kelompok RFF, 3 underweight dan 0 stunting.
Di kelompok BLW 13 bayi positif ADB atau defisiensi zat besi. Sementara di kelompok RF 3 bayi yang ADB. Nah, bisa dilihat tadi ya penelitiannya, ada resiko ADB underweight dan stunting jauh lebih meningkat di kelompok BLW dibandingkan di kelompok RF. Saya juga nggak bilang ya kalau BLW pasti nanti jadi stunting atau sebaliknya. Yang RF pasti nggak stunting, atau sekali lagi penelitian ilmiah membuktikan resiko peningkatan jauh meningkat. Tidak ada yang pasti di dunia ini ya Bu Ibu Bapak-bapak. Jadi itu sekali lagi Dokter Meta itu tidak bisa memastikan kalau misalnya BLW ya nanti pasti stunting, atau RF ya pasti nanti tidak stunting. Semua kemungkinannya ada. Namun menurut penelitian yang tadi, yang BLW itu lebih banyak yang stunting dan underweight, sedangkan yang RF itu lebih sedikit. Nah, ini nih, samalah dengan vaksin. Anak yang sudah imunisasi, apakah 100% nggak bakal sakit? Kan enggak juga ya, makanya tadi saya bilang, pilihan kembali ke orang tua, tapi harus siap menerima segala konsekuensinya. Kalau pas BLW ternyata gak stunting, gak underweight, gak ADB, ya alhamdulillah. Tapi kalau sampai stunting, underweight, dan ADB, ya harus terima resikonya. Samalah dengan yang RF, ya. Nah, ada lagi yang tanya, pun realita di lapangan saya banyak berinteraksi sama ibu-ibu yang menjalani MPASI-nya, meskipun klaim mereka BLW-an, realitanya bukan BLW murni yang mereka jalani seperti yang kebanyakan ditakutkan. Malahan lebih banyak jalani RF seperti yang dokter jelasin, tapi taunya itu BLW. Karena yang kebayang yang dari WHO itu yang disuapin pure kudu habis, nggak mau tahu, dan seterusnya dan seterusnya. So, kenapa harus diserang BLW-nya itu, Dok? Kalau memang ada ibu-ibu yang bisa jalani BLW yang benar, kenapa nggak selama tujuannya tercapai? Jadi sayang aja, padahal yang dokter sampaikan yang awal-awal itu benar banget. Cuma jadi agak gimana pas di akhir-akhir malah jadi fokus bahas BLW-nya gini dan gitu. Dari awal itu, dokter Meta kan bahasnya itu metode pemberian MPASI. Nah, di Indonesia itu metode pemberian MPASI itu ada yang responsive feeding yang direkomendasikan WHO dan IDAI, dan yang BLW. Jadi sama dokter Meta dibahas belak-belakan di sini. Nah, semua highlight saya pasti deh, setiap membahas satu persoalan saya selalu membahas secara berimbang. Contoh nih, kalau memang di highlightnya dokter Meta itu pasti bahasnya berimbang. Misalnya bahas tentang MPASI homemade, juga dibahas tentang MPASI pabrikan. Bahas susu UHT, nanti juga dibahas susu formula lainnya. Biar apa sih? Nah, dokter Meta pengennya itu memaparkan segala pilihan yang ada dengan segala alternatifnya, sehingga ibu-ibu bapak-bapak bisa memilih sendiri mana yang terbaik untuk anaknya dengan segala konsekuensinya. Lah gimana bisa milih yang terbaik kalau saya nggak secara objektif memaparkan semua pilihan yang ada dengan lengkap dengan bukti ilmiahnya. Padahal kita dengan mudahnya itu tinggal baca ya, nggak usah cari-cari jurnal. Kenapa harus bukti ilmiahnya? Iyalah karena EBM penting adanya. Saya menyadari ibu-ibu bapak-bapak mungkin tidak punya akses ke jurnal-jurnal ilmiah. Nah, tadi saya bilang, dan mungkin gak ngerti juga EBM itu apa sih. Makanya saya bantu reviewnya di sini sesuai bidang saya sebagai dokter spesialis anak di bidang nutrisi. Nah, terima kasih sekali Bu Dokter. Semua yang saya paparkan berdasarkan bukti ilmiah ya, bukan karena kesubjektivitasan saya. Saya juga nggak dapat BLW ataupun saya juga nggak dapat keuntungan apa-apa dari menyerang BLW ataupun RF. Nggak ada untungnya buat saya. Atau ibu-ibu bapak-bapak merasa saya masih sangat subjektif dalam menilai suatu persoalan, boleh berkunjung ke web IDAI ya. Organisasi sekelas IDAI nggak mungkin subjektif kan. Jadi sekilas info aja ya.
Dokter Meta itu tidak membuka endorsement. Jadi sharingnya itu murni untuk kita para ibu-ibu supaya melek ilmu, supaya angka stunting, underweight, dan ADB di Indonesia itu minimal atau meminimalisir dari ketiganya itu. Nah, semoga DM yang menyejukkan hati juga banyak ya dok. Saya cuma bisa bilang makasih banyak. Nah iya, terima kasih banyak-banyak atas ilmunya ya dok. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini ya. Nanti insya Allah kita akan bahas yang lainnya. Boleh komen loh, kita mau bahas apa. Namun jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih.